Halo teman-teman semua serta Pak Limcin, saya Claudia Kalista akan menjelaskan tentang Newton-Raphson Method. Mungkin dari semua rumus pencarian akar yang paling banyak digunakan adalah Newton-Raphson Method, di mana turunan pertama di X ekuivalen dengan kemiringan. Jika initial guess pada akar adalah XY, sebuah garis singgung dapat diperpanjang dari titik. Titik di mana garis singgung ini memotong sumbu X biasanya menunjukkan perkiraan akar yang lebih baik. Newton-Raphson Method dapat diatur ulang menjadi seperti ini, yang disebut Newton-Raphson Formula. Seperti metode root location lainnya, persamaan persentase galat relatif aproksimasi dapat digunakan sebagai kriteria terminasi. Jadi, errornya harus kira-kira sebanding dengan kuadrat dari kesalahan sebelumnya. Dengan kata lain, jumlah angka penting dari aproksimasi angka sebenarnya berkelipatan setiap iterasi. Meskipun metode Newton-Raphson seringkali sangat efisien, terdapat situasi di mana kinerjanya buruk, yaitu pada kasus di mana terdapat beberapa akar, tetapi bahkan ketika berurusan dengan akar-akar sederhana juga terdapat kesulitan, seperti pada contoh berikut. Pada example 6.5, dengan soal tentukan akar positif dari fx sama dengan x pangkat 10 min 1 dengan menggunakan metode Newton-Raphson dengan initial guess x sama dengan 0,5. Diketahui formula Newton-Raphson untuk kasus ini adalah XI plus 1 sama dengan XI min XI pangkat 10 min 1 dibagi 10 XI pangkat 9 yang dapat digunakan untuk menghitung aproksimasi dari akar tersebut. Jadi, setelah prediksi pertama yang buruk, teknik ini konvergen pada akar sebenarnya yaitu 1, tetapi pada tingkat yang sangat lambat. Soal selanjutnya, exercise 6.11, diminta untuk mencari akar dari fx menggunakan Newton-Raphson Method dengan initial guess 2, 6, dan 8. Pertama-tama diketahui formula Newton-Raphson Method adalah XI plus 1 sama dengan XI min fxi dibagi f aksen XI. Kita membutuhkan turunan pertama dari X, sehingga diperoleh f aksen X sama dengan 0,5 E pangkat min 0,5 X dikali X dikurang 3 E pangkat min 0,5 kali X. Sekarang, formula Newton-Raphson dapat digunakan untuk menghitung aproksimasi dari akar fungsi tersebut melalui iterasi. Untuk bagian A dengan initial guess 2, saat I sama dengan 0, aproksimasi pertama menjadi 0,8171821 dengan persentase galat relatif aproksimasi menjadi min 609,93%. Saat I sama dengan 1, aproksimasi kedua menjadi 0,776868 dengan persentase galat relatif aproksimasi 63,7375%. Saat I sama dengan 2, aproksimasi ketiga menjadi 0,88170787 dengan persentase galat relatif aproksimasi 11,8884%. Saat I sama dengan 3, aproksimasi keempat menjadi 0,88570323 dengan persentase galat relatif aproksimasi 0,45109%. Pada saat I sama dengan 4, aproksimasi kelima menjadi 0,857088 dengan persentase galat relatif aproksimasi 6,29 kali 10 pangkat min 4%. Dapat dilihat bahwa nilai aproksimasi kelima memiliki error yang sangat kecil dan nilainya sudah sangat mirip dengan aproksimasi keempat yaitu X4. Maka dapat dikatakan setiap iterasi membawa aproksimasi lebih dekat ke nilai akar sebenarnya yaitu 0,8857 pada initial guess 2. Lanjut ke bagian B dengan initial guess 6. Dengan turunan pertama dari X yang sama, formula Newton-Raphson dapat digunakan. Saat I sama dengan 0, dalam perhitungan aproksimasi pertama, turunan pertama dari X bernilai 0. Berarti solusi akan melaju secara horizontal dan tidak pernah menyentuh sumbu X. Jadi untuk initial guess 6, akar fungsi tersebut akan divergen. Dan pada bagian C dengan initial guess 8, dengan turunan pertama dari X yang sama, formula Newton-Raphson dapat digunakan.
Saat I sama dengan 0, aproksimasi pertama menjadi 121,1963003 dengan persentase galat relatif aproksimasi 93,3991%. Saat I sama dengan 1 dalam perhitungan aproksimasi kedua, turunan pertama dari X bernilai 2,7735 kali 10 pangkat min 25 yang sangat kecil dan mendekati 0. Berarti solusi akan melaju secara horizontal dan tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Jadi, untuk inisial GS8, akar fungsi tersebut juga akan divergen. Selain konvergensi yang lambat karena sifat dari fungsi tersebut, kesulitan lain dapat muncul. Misalnya, gambar 6.6a menggambarkan kasus di mana titik belok yaitu f double aksen x sama dengan 0 terjadi di sekitar akar. Lalu gambar 6.6b mengilustrasikan kecenderungan teknik Newton-Raphson untuk berada di sekitar titik maksimum atau minimum. Gambar 6.6c menunjukkan bagaimana initial gas yang dekat dengan satu akar dapat melompat ke lokasi lain yang beberapa akar jauh dari yang sebenarnya, yang berarti terdapat error dan perhitungannya kurang tepat. Kecenderungan untuk menjauh dari area yang diinginkan adalah karena ditemui kemiringan yang mendekati 0. Lalu gambar 6.6d jelas kemiringan atau turunan pertama dari X yang mendekati 0 adalah sebuah bencana karena menyebabkan pembagian dengan 0 dalam formula Newton-Raphson. Itu berarti solusi akan melaju secara horizontal dan tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Jadi tidak ada kriteria konvergensi umum untuk Newton-Raphson. Konvergensinya tergantung pada sifat fungsi dan keakuratan initial gasnya. Satu-satunya solusi adalah memiliki initial gas yang cukup dekat dengan akarnya. Algoritma untuk metode Newton-Raphson mudah diperoleh, namun perhatikan bahwa program tersebut harus dimodifikasi untuk menghitung turunan pertama. Ini dapat dengan mudah dicapai dengan memasukkan fungsi yang ditentukan pengguna. Beberapa fitur tambahan untuk meningkatkan program adalah yang pertama, sebuah rutinitas plotting harus dimasukkan ke dalam program. Yang kedua, pada akhir perhitungan, perkiraan akar harus selalu disubstitusi ke dalam fungsi aslinya untuk menghitung apakah hasilnya mendekati 0. Pemeriksaan ini berguna untuk mendeteksi kasus konvergensi yang lambat atau prediksi yang kurang tepat yang dapat menyebabkan nilai persentase galat relatif aproksimasi yang kecil sementara solusinya masih jauh dari akar. Yang ketiga, program harus selalu menyertakan batas atas jumlah iterasi untuk menjaga agar prediksinya tidak meleset jauh, konvergen secara perlahan, atau divergen tanpa henti. Yang keempat, program harus memperingatkan pengguna dan memperhitungkan kemungkinan bahwa f aksen X bisa kapan saja sama dengan 0 selama perhitungan berlangsung. Sekian presentasi mengenai Newton-Raphson Method oleh saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.